Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Untuk penampilan yang kedua, Mars
Selanjutnya penampilan ketiga atau yang terakhir dalam acara kepada anak-anak dari SD Negeri Kedondong yang kebanggaan. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Gigi Malina Ginting, Magister Kesehatan dari pusat, yang sama-sama kita hormati Ibu Iwa Yuliani, Magister Epidemiologi, kemudian dari BPOM Provinsi Jawa Tengah, BPOM Loka Banyumas, Korkom Bincang, kemudian Korwilcang, Kabin SD, pengawas, guru, sahabat baik saya Pak Kades, Kades Kedondong, dan semua saja yang hadir. Tentu yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Ta'ala karena atas limpah nikmatnya sehingga pagi ini kita bisa bertemu dalam satu forum yang sangat mulia dan berbahagia. Mengapa mulia? Karena hari ini kita akan memulai sebuah langkah baru untuk menyiapkan generasi emas 100 tahun kita merdeka yang sehat dari segala obat-obatan ataupun pemanis dan pewarna. Ini adalah kemuliaan upaya kita untuk menguatkan kebangsaan kita. Berbahagia karena kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bu Dr. Gigi Mariana, Bu Eva, dan tim dari BPOM
Kalau tadi kita melihat anak-anak saya yang tampil menari itu sebetulnya sudah menunjukkan indikasi anak-anak kedondong tidak banyak bensin dan micin, karena bisa meningkatkan ini. Kemudian yang kedua, dari tampilnya tren dari paduan suaranya, timing tidak kalah dengan SD Menteng 1 Dalam dan juga tidak kalah dengan SD Al-Azhar 1 Jakarta. Ini menunjukkan bahwa anak-anak kami yang di kedondong ini, saya yakin no bensin, no micin. Oleh karena itu, karena salah satu yang saya ingat waktu saya sekolah itu, ciri-ciri orang yang punya memori yang bagus itu adalah salah satunya tidak banyak pemanis, pewarna, dan yang lainnya. Oleh karena itu, kalau dari sisi itu, mudah-mudahan kita semua sudah bisa, saya pastikan jajanan yang ada di sini dan di tempat yang lain insya Allah bebas dari situ. Dan selamat datang di Banyumas yang satria itu. Banyumas ini adalah dengan bahasa yang khusus, bahasa napak. Orang nek gak napak orang kepengen. Napak itu bahasa Jawa tetapi lebih tua daripada bahasa Jawa yang ada di sebelah timur. Oleh karena itu tadi mungkin Bu Marlina agak sedikit beda bahasa Jawa. Memang agak-agak asing. Pelawak itu kalau napak biasanya laris, gitu. Contohnya Patok Tegal, gitu. Oleh karena itu selamat datang di Banyumas, di kota Purwokerto. Purwokerto ini pusat pertumbuhan Jawa Tengah wilayah Barat. Mengapa? Karena kita ini daerah penyangga ibu kota Jakarta, Bandung, Jogja, dan Semarang. Masyarakatnya masyarakat yang luar biasa. Kami termasuk daerah pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus juga pusat pendidikan di wilayah Jawa Tengah bagian barat dan selatan. Inilah kondisi kami SD Kedondong. Kedondong itu bisa diakronimkan kemauannya didorong dan gitu, seperti itu. Kemauan apa? Untuk menjadi juara maksudnya. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih dan saya harus menghormati tim dari pusat. Walaupun hari ini saya mewakili Pak Wakil, saya izin dulu karena saya ketemu dengan Marlina dan Bu Eva dan Ibu dari POM. Kebetulan kalau saya dengan BP POM ini bersahabat sudah lama. Dengan Pak Suli, kebetulan saya di Disnaker, kita juga bersama-sama untuk membuatkan UMKM dengan sertifikasi halal. Saya sekarang berjoin lagi untuk menjadikan anak-anak kami sehat walafiat. Terima kasih atas rawuhnya dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Tetapi saya pastikan SD Kedondong ini bisa bersinergi dengan semua komponen. Pak Camatnya juga oke, Pak Kapolseknya oke, dan Rambilnya oke, Kadesnya apalagi gelem meromboni dan juga gelem nomboi. Mana Pak Kades ini? Sahabat baik saya, kakaknya Mas Trisno. Kemudian Bu Korban Samsa juga semangat, Kabinnya semangat, Kepala SD juga semangat. Itu saja Ibu, sugeng rawuh di Banyumas. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Sekali lagi saya sampaikan Kedondong itu kemauannya didorong untuk menjadi juara. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, senang sekali saya dan juga Ibu Marlina bisa hadir di sini. Perkenalan sebelumnya, saya Eva Yuliana dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dari Badan POM. Sedangkan Ibu Marlina dari rekan kami dari Kementerian Kesehatan. Jadi perlu kami sampaikan di sini, pada hari ini kami memang ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan verifikasi lapangan di sekolah Bapak Ibu. Di mana alhamdulillah sekolah Bapak dan Ibu terpilih ya, dari awalnya ada seleksi dokumen, kemudian ada seleksi wawancara, dan kali ini adalah verifikasi lapangan. Nah, Bapak dan Ibu sekolah yang sampai pada tahap ini itu menunjukkan pastinya upaya sudah dilakukan sejak penyusunan dokumen, sejak wawancara, dan bahkan jauh sebelum itu ketika Bapak Ibu menyiapkan atau pertama kali mengimplementasikan program ini. Nah, satu hal yang ingin kami tekankan di sini bahwa memang keamanan pangan ini kita mensosialisasikan dari segala penjuru Bapak Ibu. Ibaratnya dari desanya iya, dari pasarnya iya, termasuk dari sekolahnya. Kenapa sekolah ini penting? Karena anak-anak ini kan mungkin waktu sebagian besar waktu mereka itu di sekolah, itu setengah harinya mereka di sekolah, sehingga kami harapkan dengan sekolah mengimplementasikan pangan jajanan yang aman, kemudian selalu
menyarankan ataupun memberikan berbagai informasi yang baik terkait keamanan pangan dan juga terkait makanan yang sehat, itu bisa ditanamkan sejak dini gitu kepada anak-anak ini, sehingga nanti ke depannya mereka akan selalu mengingat dan mereka akan terus mengimplementasikan dan terus memberikan hal-hal yang baik ini kepada keluarganya, kepada teman-temannya gitu. Karena kita harus membentengi anak-anak ini dari awal, dari sejak dini, termasuk ketika Bapak Ibu melakukan sosialisasi ke orang tua. Nah, orang tua ini juga pastinya akan melakukan hal yang sama untuk keluarganya terlebih dahulu, sehingga itu yang kami harapkan ini akan menjadi suatu domino effect. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait kayak tadi ya Bapak, pewarna, manis, memang kalau semua yang kebanyakan tuh nggak bagus gitu ya. Tapi bukan berarti itu nggak boleh. Boleh, karena kalau nggak ada pewarna tidak cantik ya Bapak Ibu. Kalau semua putih aja itu nanti ibaratnya tidak kurang menarik gitu. Tapi betul Bapak, tidak boleh too much, tidak boleh terlalu berlebihan. Air minum pun Bapak Ibu itu sehat ya, tetapi ketika kita meminumnya berlebihan, 1 galon misalnya, nah itu kan bisa akan pasti sakit juga, kembung bisa mengakibatkan hal lain. Jadi segala sesuatu itu ada batasannya. Nah itu yang perlu juga nanti Bapak dan Ibu tekankan komunitas sekolah, dinas-dinas kesehatan, pendidikan yang ada di lingkungan ini, bahwa batas itu harus diketahui. Tidak boleh segala sesuatu itu berlebihan, karena Nabi juga sudah mengajarkannya segala yang berlebihan itu tidak baik. Seperti itu. Jadi mohon izin nanti kami dalam 1 hari ini akan melakukan verifikasi untuk membuktikan apakah memang dokumen-dokumen yang telah dikirimkan kemarin, wawancara yang kami telah lakukan via Zoom itu real dan betul, dan kami akan melihat termasuk kondisi sekolah. Dan kesan pertama yang tadi sudah Bapak Ibu tampilkan itu menunjukkan kesan yang baik. Terima kasih juga kepada Bapak Joko menunjukkan bahwa memang dinas pendidikan ini care ya Pak ya, peduli. Jadi kalau ada apa-apa saya bisa masuk kontak nih Pak Joko. Iya. Oke, dan juga Bapak-bapak yang ada yang telah hadir di sini, terima kasih. Nanti kami mohon dukungan dan juga kami mohon untuk difasilitasi untuk mempermudahkan verifikasi. Selanjutnya kepada Ibu Marlina, saya persilakan, silakan Ibu. Jadi kami di sini kolaborasi ya Bu ya, jurinya tidak hanya dari BPOM, tapi kami juga mengajak dari kementerian lain. Untuk hari ini yang akan mendampingi, yang akan melakukan verifikasi bersama dari Kementerian Kesehatan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan merdeka ya. Merdeka, salam Pancasila. Ya, saya lagi belajar. Terima kasih pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena tetap sehat sehingga kami bisa tiba di sini dan bertemu dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Perkenalkan, saya Marlina Ginting, yang jelas dari Sumatera Utara. Sejak pertama tiba di tempat ini saya sudah bilang, nanti saya diterjemahkan ya gitu ya. Bahasanya mulai dari pengantar tadi disambut sedemikian rupa. Terima kasih atas sambutannya yang hangat. Ya, seperti tadi kata Bu Eva, program ini, penilaian ini tidak hanya Badan POM, tapi dari kementerian yang lain termasuk dari Kementerian Kesehatan. Jadi pada kesempatan ini kami memperkenalkan diri, kami dari Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat di Kementerian Kesehatan. Dari namanya saja pemberdayaan masyarakat. Jadi sekolah ini berdaya memandirikan kesehatannya, termasuk bagaimana anak-anak mengenal makanan yang sehat. Tadi ditampilkan tadi-tadian saya ingat 51 tahun yang lalu ya, berarti saya umurnya berapa sekarang? Kalau SD saya tahun 72. Jadi mengingat bagaimana dari dini ya, saya kira tadi menunjukkan betul Pak, anak-anak itu sehat kalau tunjukkan dia bisa mampu salah satunya mengekspresikan berbagai hal, baik dari segi intelektualnya maupun dari segi kemampuannya untuk berinteraksi dengan guru, dengan teman-temannya seperti itu. Jadi kami di sini salah satu kementerian yang bersama-sama
Jadi saya hari ini melihat secara langsung dari pihak sekolah waktu itu dari Zoom ya, waktu kemudian wawancara. Jadi hari ini saya melihat secara langsung tadi bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jadi terima kasih atas penyambutan ini yang luar biasa hangat, dan saya sudah menikmati minuman yang waktu saya nikmati itu asam-asam apa ya, betul. Jadi ini juga salah satu menunjukkan bahwa kekayaan kita yang luar biasa dari berbagai kudapan-kudapan yang saya lihat luar biasa, dan tentu ini juga bebas dari ya kan banyak pemanis yang berlebihan, pewarna yang memang harusnya juga aman. Jadi saya ingin mengucapkan pada kesempatan ini selamat atas menjadi kandidat nasional dulu ya. Ya, dan tentu dengan kemudian kami hari ini seharian kami di sini mudah-mudahan nanti bisa berjalan baik, berjalan lancar, dan tentu nanti akan ada proses selanjutnya yang dalam hal ini dipimpin oleh Badan POM sendiri. Kami nanti tentu ikut sampai menyelesaikan, dan kami ingin memberitahukan juga saya ini provinsi yang ketiga loh. Saya sudah ke Bontang tapi tinggal SMP. Saya sudah ke Nunukan Pak, itu batasnya dengan Sabah ya. Jadi laut, udara, darat dan laut sudah saya jalani, dan hari ini pure darat sampai di Purwokerto. Jadi tentunya ini adalah juga satu komitmen kita semua bahwa kita melihat bagaimana upaya-upaya yang sekolah. Jadi yang dilakukan itu adalah madrasah aliyah di SMP negeri di Bontang, dan ini SD negeri di Kabupaten Banyumas. Terima kasih yang bisa kami sampaikan semuanya. Terima kasih semuanya kita bisa hadir. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, merdeka, salam Pancasila. Ini Pak ya, di sini Pak ya. Terima kasih. Demikian. Terhormat tim juri verifikasi lapangan Pejas Aman tahun 2023, yang terhormat BPOM Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, yang terhormat Kepala Puskesmas Sokaraja 1 dan 2, yang saya hormati Koordinator Korwil Sam Didik Sokaraja beserta pengawas TK dan pengawas SD, yang terhormat pula K3S Kusuma Wiyata Korwil Sam Didik Kecamatan Sokaraja, yang terhormat Kepala Desa Kedondong, yang terhormat para tokoh masyarakat Kedondong dan tamu undangan lainnya. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama bersilaturahmi, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu apapun, dalam rangka verifikasi lapangan di SD Negeri Kedondong. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Bambang Setianto, Kepala SD Negeri Kedondong. Saya ucapkan selamat datang kepada Dewan Juri Verifikasi Pejas Aman tingkat nasional tahun 2023. Selamat datang pula kepada Kepala Dinas Kabupaten Banyumas, Dr. Andes Haji Joko Wiono, ya, MSI, ya, yang sudah hadir dan memberi semangat, memberi dukungan penuh atas Pejas yang dilaksanakan di SD Negeri Kedondong. Dan tidak lupa terima kasih pula kepada para hadirin yang telah hadir, yang telah ikut mendukung kami dalam program Pejas Aman di SD Negeri Kedondong.
Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat dan kemurahan yang tak terhingga sehingga SD Negeri Kedondong telah lolos dalam bejas aman dari fase per fase, dari mulai verifikasi portofolio sampai diambil 13 besar untuk menuju wawancara. Setelah itu diambil 7 besar menuju verifikasi lapangan yang dilaksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti acaranya berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Keberhasilan ini tidak lain adalah kerjasama antara warga sekolah, komunitas sekolah, yang tentu saja didukung oleh semua pihak, karena ini ketahanan pangan, keamanan pangan merupakan tanggung jawab dari kita bersama. Jadi semua komunitas sekolah itu bahu-membahu bekerjasama untuk melaksanakan program ini. Tentu saja dibantu oleh tim ketahanan pangan, keamanan pangan di SD Negeri Kedondong. Dengan adanya membuka kantin sehat, diharapkan dengan adanya tim-tim ini yang ada kader-kadernya nanti bisa menyediakan makanan, yaitu bejas aman, pangan jajanan anak sekolah aman, sehingga para anak didik kita akan sehat, cerdas, dan generasi mendatang ini akan menjadi generasi yang unggul dalam prestasi, unggul di segala bidang, seperti itu. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita menuju ke Selayang Padang. Bapak Ibu, kita lihat dalam layar. Ini secara singkat SD Negeri Kedondong. 1. Dasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 421-2 dari 026/5/47/65 tanggal 1 April 1965 di Desa Kedondong. Terdapat 2 SD di sini, yaitu SD Negeri Kedondong 1 dan SD Negeri Kedondong 2. Nomor 2, Dasar Peraturan Bupati Banyumas nomor 21 tahun 2005 tanggal 7 Mei 2005 tentang penggabungan ada Kabupaten Banyumas 173 SD yang digabung, termasuk SD Kedondong, SD Negeri Sekolah yang telah memberikan kesempatan saya selaku kader keamanan pangan sekolah untuk melanjutkan pemaparan bejas aman di SD Negeri Kedondong. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim juri verifikasi bejas aman SD Negeri Kedondong, serta yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Ibu Esti Anas Wahyuni. Saya adalah kader keamanan pangan di SD Negeri Kedondong. Sebelum saya memaparkan tentang implementasi keamanan pangan di SD Negeri Kedondong, tadi tim juri menanyakan sejak kapan misi ini diupdate, ya. Saya jelaskan sedikit. Misi ini diupdate setelah saya selaku kader keamanan pangan mendapatkan bintang kader keamanan pangan dari BPOM Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di 2021, yaitu di bulan Mei. Ya. Setelah itu kami mengadakan review dari visi dan misi. Dan kemarin pun di sekitar awal Januari kami melakukan review kembali apakah visi dan misi ini sudah sesuai atau tidak. Demikian Ibu Juri. Latar belakang keamanan pangan di SD Negeri Kedondong. SD Negeri Kedondong adalah sekolah sehat sejak tahun 2014, sehingga antara keamanan pangan dan sekolah sehat ini saling terkait, tidak bisa dilepaskan. Dan alhamdulillah keamanan pangan ini diperkuat lagi setelah adanya program dari BPOM Provinsi Jawa Tengah. Saya bersama rekan saya Bu Haryati
sehingga perlu adanya intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah, yaitu melalui program Pejas, di mana hal ini akan membentuk kemandirian sekolah, yaitu dari komunitas sekolah, dari kepala sekolah, guru, komite, siswa, orang tua, dan penyedia jajanan makanan di kantin kami yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan program keamanan pangan di sekolah. Nah, hal ini tertuang di implementasinya. Kami sudah melakukan berbagai bentuk penerapan Pejas Aman di SD Negeri Kedondong. Yang pertama yaitu sudah melakukan rapat pembentukan dari tim kader, kemudian mensosialisasikan kepada komunitas sekolah, dan dari komunitas sekolah pun kami melakukan pengimbasan kepada beberapa sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Sokaraja. Dan di kegiatan ini pun kami sisipkan di kegiatan KKG di Kudus, disisipkan kaitan dengan implementasi. Dan pada saat kegiatan-kegiatan yang ada di Korwilcam. Selain itu kami juga mengimplementasikan, tadi sudah di depan Bapak Ibu lihat adanya bank sampah. Ini sudah berjalan, alhamdulillah sudah lama, sejak 2017. Kemudian adanya penyuluhan dan kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk kami pun berkolaborasi dengan Badan Lokapom Banyumas, kemudian Puskesmas 1, Puskesmas 2, kaitannya dengan Pejas Aman. Ya, diantaranya adanya kegiatan KIE, kemudian uji bab makanan, dan juga kegiatan penyuluhan keamanan pangan, baik kepada pedagang makanan, kemudian kepada komunitas sekolah, ataupun kepada para kader-kader cilik yang ada di SD Negeri Kedondong. Ini implementasi yang sudah kami lakukan, dan kemarin juga baru diadakan gelar karya P5 yang terkait dengan keamanan pangan sekolah. Gelar karya P5 ini merupakan bentuk implementasi adanya keterkaitan Pejas Aman dengan kurikulum yang kami gunakan, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Ini merupakan kurumnya kami laksanakan sekitar bulan Januari. Ya. Ini kemudian di dalam gelar karya P5 kami mengadakan program diantaranya penyediaan makanan jajanan yang sehat, kemudian pembuatan makanan yang sehat dengan kearifan lokal, dan juga melibatkan para murid dan wali murid untuk menyediakan makanan yang sehat. Itu implementasi, dan sudah dibentuk pula tim kader keamanan pangan yang beranggotakan tim senior dan juga tim junior. Alhamdulillah sudah di SKK. Capaian inovasi. Nah, ini inovasi yang sudah dilaksanakan oleh SD Negeri Kedondong, terutama oleh kadernya. Kami menyediakan kantin sehat dan kantin kejujuran. Tidak hanya sehat, tetapi melatih kejujuran, yang kami beri nama kantin Mari Berbagi. Makanan ringan, bersih, dan banyak gizi. Di sekolah, kantin merupakan salah satu sarana yang mendukung adanya keamanan pangan, sehingga makanan yang kami jual, yang kami sediakan di kantin itu makanan yang bergizi, aman, kemudian bebas dari bahan kimia, kemudian bebas juga dari bahan pengawet. Di dalam kantin kejujuran ini, anak akan mengambil makanan sendiri, kemudian akan membayar, mengambil kembaliannya sendiri. Guru hanya mengamati saja atau memberikan bantuan apabila ada peserta didik seperti kelas 1 yang masih mengalami kebingungan kaitannya dengan pembayaran. Seperti itu. Kami di kantin kejujuran dan kesehatan ini juga sudah menerapkan bahwasannya pengurangan limbah plastik. Anak-anak dari rumah sudah membawa piring plastik sendiri, gelas plastik sendiri, sehingga ini merupakan salah satu cara untuk pengurangan limbah plastik. Yang kedua, pada saat pandemi terjadi sekitar 2021, pada saat itu kami juga sudah mendapatkan bintang dari BPOM. Kami melakukan sebuah inovasi terobosan karena anak-anak belajar di rumah, bagaimana caranya agar Pejas ini bisa dilaksanakan. Anak-anak juga terjadi perubahan perilaku yang tadinya tidak memahami bahwasannya tentang kesehatan kaitan
dengan mengadakan program yaitu 3M. Yuk masak, yuk makan, ayo meningkatkan imun. Ini merupakan sebuah program melibatkan anak dan keluarga, sehingga di program ini anak bersama dengan keluarga memilih sendiri bahan makanan yang akan disajikan, menyiapkan masakannya sampai mengkonsumsi bersama keluarga. Nah, ini yang kami lakukan di masa pandemi. Ini gelar karya yang tadi saya sampaikan juga sudah kami upload di YouTube. Ya, nanti bisa Bapak Ibu semua lihat. Kemudian capaian inovasi yang selanjutnya yang keempat, siswa membawa bekal dari rumah. Ini juga kami jadikan program karena dengan siswa membawa bekal dari rumah, asupan makanan bergizi akan diterima oleh anak-anak sehingga meningkatkan energi anak dalam belajar, akan berpengaruh juga terhadap prestasi belajar anak. Kemudian yang kelima, pengelolaan limbah sampah plastik dengan bahan bakar minyak. Ini juga menjadi ikon SD kami. Kami di sini baru tahap belajar untuk melatih kepada anak-anak bagaimana cara pengelolaan limbah plastik. Nanti bisa dilihat di dekat tempat sampah pengelolaan limbah sampah plastik ini. Masih secara sederhana karena di sini pemberian materinya, kemudian tahapan-tahapannya, insya Allah mudah-mudahan nanti siapa tahu kedepannya setelah lulus sekolah anak-anak menjadi lebih kreatif dan bisa menciptakan alat yang lebih baik lagi dalam pengelolaan limbah sampah plastik ini. Selain dibuat menjadi bahan bakar minyak, limbah plastik ini juga dibuat menjadi berbagai macam barang yang kreatif yang kami tampilkan juga di gelar karya dan kami tampilkan juga di galeri karya yang ada di SD Negeri Kedondong. Ya, nanti bisa dilihat di ruang keterampilan. Yang keenam, kami juga melakukan pemilihan duta keamanan pangan sekolah. Melalui duta keamanan pangan sekolah ini, anak-anak sebaya mungkin akan lebih mudah menerima tentang keamanan pangan, tentang kesehatan. Kemudian duta keamanan pangan ini pun akan melakukan penyuluhan, kemudian memberikan teladan yang baik bagaimana tentang bejas keamanan pangan di SD Negeri Kedondong yang sudah kami laksanakan. Mulai dari penyuluhan CTPS, penyuluhan
Blitar